Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mistika Febriani MPD selaku dosen mata kuliah konseling multikultural dan teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Peran Riset, Pelatihan, dan Praktek Berwawasan Budaya. A. Perawatan yang didukung secara empiris. Perawatan yang didukung secara empiris adalah perawatan dan terapi yang memiliki bukti medis dan ilmiah berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa mereka bekerja. Setiap pengobatan baru yang diajukan untuk persetujuan FDA harus didukung oleh hasil dari uji coba terkontrol secara acak. Misalnya, ketika dokter Anda meresepkan obat untuk Anda di Amerika Serikat, itu adalah pengobatan yang didukung secara empiris yang disetujui oleh FDA. B. Hubungan yang didukung secara empiris. Hubungan empiris didukung oleh data konfirmasi terlepas dari dasar teoritis seperti prinsip pertama. Terkadang, penjelasan teoritis untuk apa yang awalnya merupakan hubungan empiris ditemukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut tidak lagi dianggap empiris. Kadang-kadang, apa yang dianggap sebagai faktor empiris kemudian dianggap sebagai konstanta fisik fundamental. Beberapa hubungan empiris hanyalah perkiraan, seringkali setara dengan beberapa suku pertama dari deret Taylor dari solusi analitik yang menggambarkan fenomena tersebut. Hubungan lain hanya berlaku di bawah kondisi spesifik tertentu, menguranginya menjadi kasus khusus dari hubungan yang lebih umum. C. Praktek berbasis bukti dan masalah keragaman dalam budaya. Keberagaman bangsa Indonesia menimbulkan potensi masalah sebab masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Masalah dalam keberagaman masyarakat dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat antara lain timbulnya pertentangan antar budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua atau Irian Jaya, dan daerah lainnya. Kecemburuan sosial. Berikut ini beberapa contoh konflik di Indonesia akibat kecemburuan sosial. Pertama, peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial penduduk antara penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Kedua, peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Ketiga, peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis atau suku bangsa antara suku Dayak atau penduduk asli dengan suku Madura atau penduduk pendatang. Keempat, peristiwa Aceh dan Papua atau Irian Jaya adalah contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat. Sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan, misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antara suku bangsa Betawi atau penduduk asli dengan suku bangsa Madura atau penduduk pendatang. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial berbudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk. Faktor penyebab masalah keberagaman. Masalah tersebut muncul karena adanya faktor-faktor penyebab timbulnya masalah kebinekaan, yaitu faktor kebijakan, pengaturan, kemajemukan, dan arogansi lokal yang terkandung dalam kebinekaan. Negara harus mampu merumuskan kebijakan nasional tentang kebinekaan yang tidak hanya bermanfaat bagi negara tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.
Berikut ini adalah sikap mental yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan fanatisme agama yang berlebihan, memandang suku, ras, atau suku yang dirasa paling benar untuk dirinya sendiri. Antara lain, pertama, etnosentrisme. Kedua, sikap primordial atau kedaerahan. Ketiga, persepsi yang keliru tentang otonomi daerah. Keempat, fanatisme sempit atau berlebihan. D. Pedoman pendidikan multikultural, pelatihan, penelitian, praktik, dan perubahan organisasi untuk psikolog. Perubahan selalu terjadi, disadari atau tidak. Begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan perubahan. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi harus dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan secara perubahan perilaku anggota organisasi. Robbins, 2006, 763. Lebih lanjut, Robbins menyatakan perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencangkup strategi dan sistem, teknologi, penataan fisik, dan sumber daya manusia. Setiap perubahan tidak bisa hanya memilih salah satu aspek struktural atau kultural saja sebagai variabel yang harus diubah, tetapi kedua aspek tersebut harus dikelola secara bersama-sama agar hasilnya optimal. Namun demikian, dalam praktek para pengambil keputusan cenderung hanya memperhatikan perubahan struktural karena hasil perubahannya dapat diketahui secara langsung, sementara perubahan kultural sering diabaikan karena hasil dari perubahan tersebut tidak begitu kelihatan. Winardi, 2005, bagian 2. Menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sejalan dengan itu, Anne Maria berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang bergerak cepat, sudah saatnya organisasi tidak menunda perubahan. Penundaan berarti akan menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. Para tokoh di atas menjelaskan bahwa perubahan organisasi adalah perubahan suatu kondisi organisasi yang berlaku kini ke masa yang akan datang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Setiap perubahan tidak bisa hanya memilih salah satu aspek struktural atau kultural saja sebagai variabel yang harus diubah, tetapi kedua aspek tersebut harus dikelola secara bersama-sama agar hasilnya optimal. Artinya, perubahan organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku manusia dan proses organisasional, sehingga perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam upaya menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Demikian juga halnya jika kebiasaan manusia dan budaya organisasinya tidak diubah, perubahan organisasi tidak akan berhasil. Menurut Robbins, teknik untuk membangkitkan perubahan yang dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain pelatihan, kepekaan, umpan balik survei, konsultasi proses, pembinaan tim, pengembangan antar kelompok. Kesimpulan, perawatan yang didukung secara empiris atau dikenal sebagai perawatan berbasis bukti atau praktik berbasis bukti adalah perawatan dan terapi yang dimiliki bukti medis dan ilmiah berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa mereka bekerja. Bagaimana dokter tahu bahwa perawatan yang didukung secara empiris bekerja? Disitulah penelitian datang. Perawatan yang didukung secara empiris telah diuji dalam uji coba terkontrol acak yang dirancang secara ilmiah.
Jika Anda tidak yakin apa uji coba terkontrol secara acak, Anda tidak sendirian. Penjelasan berikut bisa membantu. Hubungan empiris didukung oleh data konfirmasi terlepas dari dasar teoritis seperti prinsip pertama. Terkadang, penjelasan teoritis untuk apa awalnya merupakan hubungan empiris ditemukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut tidak lagi dianggap empiris. Contohnya adalah rumus Rydberg untuk memprediksi panjang gelombang garis spektrum hidrogen. Diusulkan pada tahun 1876, ia dengan sempurna memprediksi panjang gelombang deret Lyman, tetapi tidak memiliki dasar teoritis sampai Niels Bohr menghasilkan model atom. Bohr-nya adalah tahun 1925. Kadang-kadang apa yang dianggap sebagai faktor empiris kemudian dianggap sebagai konstanta fisik fundamental.